Assalamualaikum, halo teman-teman. Saya Hila Fadila Tunisa dengan NIM 132510268 Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini kita akan membahas tentang nilai dan norma warga negara Indonesia serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita perlu memahami apa itu nilai dan norma. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan penting oleh masyarakat, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Sedangkan norma, aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Di Indonesia, nilai dan norma sangat erat kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat contoh-contoh dari nilai dan norma seperti menghormati orang tua, terus gotong royong, dan menaati lalu lintas. Hal-hal sederhana seperti ini sebenarnya sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Namun, pada kenyataannya masih banyak yang melanggar tentang nilai dan norma. Salah satu contoh nyatanya adalah korupsi. Mari kita lihat cuplikan berikut. Pemirsa, setelah Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim ditetapkan tersangka, Kejaksaan Agung menetapkan suami artis Sandra Dewi Harvey Muiz sebagai tersangka korupsi tata niaga komoditas timah. Kejaksaan Agung masih menghitung ulang potensi kerugian negara, namun kerugian ekologis akibat kasus ini 271 triliun rupiah, nilainya mengalahkan kasus PLBI. Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi, ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi tata niaga komoditas timah dan langsung dijebloskan ke tahanan. Dalam kasus ini, Harvey Muiz bekerja sama dengan Dirut PT Timah kala itu mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah. Harvey kemudian memerintahkan pemilik 4 perusahaan smelter untuk menyewa peralatan processing peleburan dan mengeluarkan sebagian keuntungannya untuk Harvey dan tersangka lainnya. Keuntungan tersebut disembunyikan dengan dalih dana CSR yang disalurkan melalui PT KSE milik tersangka Helena Lim. Dengan ditetapkannya Harvey Muiz sebagai tersangka, kini jumlah tersangka korupsi tata niaga komoditas timah menjadi 16 orang. Maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR. Dalam rilis Puspenkum Kejaksaan Agung hasil analisis ahli lingkungan IPB, Profesor Bambang Heru Saharjo, potensi nilai kerugian ekologis atau kerusakan lingkungan akibat kasus dengan 16 tersangka ini mencapai 271 triliun rupiah. Jika perhitungan ini benar, maka kasus ini menjadi kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah negara kita, mengalahkan 3 kasus mega korupsi terbesar sebelumnya, yakni kasus mega korupsi BLBI dengan tersangka Surya Darmadi, mega korupsi Asabri, serta Jiwasraya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Satu contoh nyatanya adalah korupsi. Salah satu kerugian besar di Indonesia adalah korupsi tambang timah yang menyebabkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah. Kasus ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat. Jika kita analisis, kasus ini jelas melanggar nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Selain itu juga melanggar norma hukum dan norma sosial.
Dampak dari pelanggaran ini sangat besar, mulai dari kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, hingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai dan norma tidak diterapkan, maka akan muncul banyak masalah dalam kehidupan berbangsa. Lalu, apa solusi yang bisa dilakukan? Pertama, kita perlu menanamkan nilai-nilai sejak dini, baik di keluarga maupun di sekolah. Kedua, penegakan hukum harus tegas dan adil. 3, masyarakat harus ikut berperan dalam mengawasi. Sebagai generasi muda, kita mempunyai peran penting untuk menjaga nilai dan norma, mulai dari hal kecil seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, nilai dan norma merupakan fondasi penting dalam kehidupan masyarakat. Jika kita mampu menanamkannya dengan baik, maka akan tercipta masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon diperbaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.